Berlatar di Denver, Colorado, kisah akan berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Payne Blake. Saat ini ia sedang bermain kasti atau baseball versi kearifan lokal untuk mewakili sekolahnya di ajang kejuaraan O2SN. Awalnya permainan dikuasai oleh Payne dengan lemparan yang tak bisa dipukul oleh home plate atau pemukul bernama Bruce. Namun setelah pukulan ketiga, Bruce akhirnya bisa memukulnya dengan pukulan home run yang membuatnya memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan tersebut, Bruce menjadi pahlawan sekolah dan terkenal berkat pukulan home run yang membuat sekolahnya keluar sebagai juara. Namun ketika ia sedang goes di komplek perumahan, Bruce melihat mobil hitam berhenti di depannya dan disinilah Payne tinggal di sebuah rumah sederhana bersama dengan ayahnya yang merupakan seorang pemabuk berat dan adiknya bernama Gwen Blake. Tak seperti keluarga pada umumnya, mereka sedari kecil sudah dibesarkan hanya oleh sang ayah yang memiliki temperamen tinggi dan apa-apa selalu main tangan. You think you can slurp that a little louder? Akhir-akhir ini di wilayah tersebut sedang marak terjadi penculikan anak yang kasusnya sampai saat ini belum terungkap, di mana si penculik yang dijuluki The Grabber atau si perampas oleh media massa sudah berhasil menculik beberapa anak termasuk Bruce yang baru saja menjuarai turnamen kasti. Di depan sekolah, Payne dan Gwen sempat melihat perkelahian yang melibatkan salah satu temannya bernama Robin. Meski memiliki badan kecil dibandingkan lawannya yang merupakan ketua geng pembuli, Robin dapat dengan mudah mengalahkannya. Ketika jam istirahat sudah tiba, semua murid langsung keluar kelas termasuk Payne yang terlihat sangat buru-buru, di mana setelah ia keluar kelas, nampak geng pembuli memanggil namanya dan membuat Payne langsung pergi ke toilet berharap para pembuli itu tidak terus mengikutinya. Ternyata itu bukanlah ide yang bagus karena para pembuli terus mengikutinya hingga ke dalam toilet. Payne yang tak memiliki pilihan lain selain menghadapi mereka pun memberanikan diri untuk keluar. Namun bersamaan dengan itu, Robin kebetulan berada di sana dan membuat para pembuli ketakutan. Hey Finn, what's happening? You know, just keeping on, I guess. Uh-huh. Moose got some damn sharp teeth. You can leave now. Setelah jam pelajaran kembali dimulai, kepala sekolah tiba-tiba memanggil Gwen ke ruangannya. Entah untuk apa ibu kepala memanggilnya, namun ketika Gwen tiba di sana, ia sudah ditunggu oleh dua orang detektif yang mencarinya. Mereka ingin menanyakan tentang sesuatu yang diceritakan Gwen kepada adik Bruce atau pelajar yang tiba-tiba menghilang. Di mana sebelum hilangnya Bruce, Gwen sempat bermimpi aneh, yaitu melihat sosok pria dengan balon hitam yang membawa Bruce entah kemana. Man with black balloons in a van. Yes. You tell us about your dream. Why? It was just a dream. Found 2 black balloons at the scene, Gwen. Sempat menganggap hanya mimpi biasa dan tak ada hubungannya dengan hilangnya Bruce, Gwen sangat terkejut ketika bapak detektif mengatakan jika mereka juga menemukan balon hitam yang terdapat di TKP para korban. You think I kidnapped Vance Hopper last spring? Is that it? He could kick the shit out of either of you, blindfolded. Gwen, watch your language. Abber, you dumb fucking fart knuckers. Gwendolyn! Sempat mengatakan jika terkadang mimpinya bisa jadi kenyataan, Gwen yang sudah tidak mau diinterogasi pun meminta detektif untuk jangan bertanya lagi. I'm staying over at Susie's tonight. That's her dad. I'll be home in the morning. Singkat cerita, pagi harinya setelah Payne terbangun, ia mendengar suara Gwen yang terus berteriak kesakitan. Hal itu karena Gwen sedang diberikan hukuman oleh sang ayah yang kesal karena polisi datang ke tempat kerjanya untuk menanyakan apa keterlibatannya terkait kasus hilangnya Bruce. Tell me what you know about this investigation. Hit me again, and I'm dropping it! You drop that and I will beat your ass twice as hard.
of goddamn. Melihat Gwen terus disiksa oleh si ayah, Paine tentu langsung berusaha menghentikannya saat itu juga. Namun si ayah yang sangat kesal pada Gwen pun terus menyiksanya hingga dirinya puas dan Gwen sadar jika mimpinya itu hanya mimpi biasa. Go watch the television. Malam harinya, keluarga Black mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang mengabarkan jika teman sekolah Paine telah hilang dan diduga karena penculikan, sehingga Paine yang mendengar hal itu pun terlihat sangat terkejut dan meminta Gwen untuk mencoba mencari Robin dengan kemampuan yang dimilikinya. Gwen, can you do that dream thing? It doesn't work that way. And try again. Keesokan harinya ketika Paine dan Gwen sedang berangkat ke sekolah, geng yang biasa membuli Paine tiba-tiba mengejar dan memukuli Paine saat itu juga. Hal itu dikarenakan mereka merasa bebas lantaran tak ada lagi orang yang bisa menolongnya. Sehingga Gwen yang tak terima kakaknya dikeroyok pun lantas mengambil batu dan alhasil meskipun Gwen bisa mengalahkan satu orang, ia malah ikut dipukuli hingga tak bisa lagi melawan. Sedangkan Paine yang terus dikeroyok hanya bisa berdiam diri dan merelakan tubuhnya terus dipukul hingga tak berdaya. Do you need a partner? I mean, yeah, I don't have a... Everybody's talking about it. Huh. Your sister's really cool, though. Sepulangnya sekolah, Gwen memberitahu Paine jika ia akan menginap selama 1 malam di rumah temannya, sehingga mereka berpisah di tengah jalan dan membuat Paine harus pulang ke rumah sendirian, di mana di tengah jalan, Paine yang melihat seorang pesulap sedang kesulitan pun lantas menolongnya, tetapi... You see that? Would you hand me my hat? Yes, sir. Would you like to see a magic trick? Ya, ternyata pesulap tersebut adalah grabber atau penculik yang sedang ramai dibicarakan. Ia membawa Paine ke suatu tempat di ruang bawah tanah. Entah apa tujuan si penculik ini, namun di sana Paine hanya dikurung dengan sebuah telepon tua berwarna hitam yang masih menempel namun sudah tidak berfungsi. Di sisi lain, Gwen yang saat itu masih berada di rumah temannya mendapat telepon dari sang ayah jika Paine belum pulang, sehingga karena merasa panik, Gwen pun langsung pulang dan sudah mendapati banyak polisi yang sedang melakukan pencarian di sekitaran rumah. Kembali pada Paine, saat itu ia kembali ditemui oleh si penculik dan menjelaskan jika Paine tak bisa keluar dari sana. Selain telepon tersebut sudah rusak, suara Paine juga tak akan bisa didengar oleh orang lain karena si penculik sudah merancang ruangan tersebut agar kedap suara. You're the one who killed the others. Bruce. Robin. That wasn't me. That was someone else. If you try to touch me, I'll scratch your face. This face? Sebelum meninggalkan Paine sendirian, si penculik berusaha menakut-nakuti Paine dengan mengatakan jika telepon tersebut suka tiba-tiba berdering dengan sendirinya. Entah karena listrik statis atau apa, si penculik berhasil membuat Paine cukup ketakutan setelah ia mematikan listrik dan meninggalkan ruangan tersebut. Berpikir jika tidak akan semudah itu untuk keluar dari ruangan, Paine mulai memikirkan cara lain dengan berusaha tenang. Namun ketika Paine sedang duduk dan mulai putus asa, tiba-tiba... You're not getting out of here. Ya, benar seperti yang dikatakan oleh si penculik tadi tentang telepon yang suka ujug-ujug berdering dengan sendirinya. Namun karena tak mendengar siapapun setelah ia mengangkat telepon tersebut, Paine akhirnya memutuskan untuk tidur saja, tetapi... Stop it. Stop what? Tanpa diduga si penculik sudah berada di sampingnya. Entah apa yang sedang dilakukan si penculik, ia hanya duduk sembari melihat Paine sedang tertidur. Tidak seperti penculik lain yang menginginkan uang tebusan atau membunuh dan menjual organ dalam manusia. Penculik ini berbeda karena motif dan tujuannya melakukan hal ini pun sangatlah misterius. I just wanted to look at you. Okay.
Tak lama setelah si penculik pergi dari ruangan tersebut, Paine kembali mendengar suara telepon hitam itu berdering sehingga ia langsung mengangkat telepon tersebut dan tak menyangka karena kali ini ada suaranya. Somebody there? I need help. Takut dengan suara tersebut, Paine lantas menutupnya meskipun telepon itu terus-terusan berdering. Namun karena Paine sudah sangat risih mendengarnya, ia memberanikan diri untuk mengangkatnya kembali dan ternyata Don't hang up. I won't. We met once. You almost had me. I'm Bruce. ya, orang yang menelpon Paine sejak tadi ternyata adalah Bruce, lawan tanding baseball Paine waktu turnamen antar sekolah. Entah bagaimana telepon rusak itu bisa menghubungkan keduanya. Paine seolah tak memperdulikannya dan mendengarkan saran Bruce untuk mencoba menggali tanah di sisi lain ruangan sebagai caranya untuk bisa kabur dari si penculik. Why are you calling me? Vinny, Yeah. there's a dirt section of the floor in the hallway. Okay. Dig down underneath the foundation. Mengetahui cara tersebut, Paine langsung mencoba menggali seperti apa yang disarankan oleh Bruce kepadanya. Ia menggali cukup dalam dan membuang semua sisa galiannya ke dalam kloset dan menutupnya terlebih dahulu dengan karpet agar tidak diketahui oleh si penculik. Sementara itu dalam mimpinya Gwen melihat masa lalu Bruce yang sejak dari kecil sangat suka dengan baseball hingga ia melihat seorang pria dengan balon hitam menculiknya. Tak hanya itu, Gwen juga melihat Paine sedang sangat ketakutan sembari berusaha keluar dari salah satu rumah yang tidak jauh dari sana. Keesokan paginya, Paine cukup terkejut ketika si penculik kembali datang menemuinya dengan membawa makanan dan minuman. Paine menganggap jika si penculik sudah memasukkan racun pada makanan tersebut. Namun sebelum meninggalkan ruangan, si penculik dengan santai membantah semua yang dituduhkan oleh Paine kepadanya. Melihat si penculik tidak mengunci pintu, Paine langsung membuka pintu itu saat itu juga. Namun tak lama, telepon tiba-tiba kembali berbunyi sehingga Paine langsung mengangkatnya dan ada seseorang yang memperingatkan Paine untuk jangan pergi ke atas karena itu hanyalah sebuah jebakan yang disiapkan oleh si penculik. I was just talking to Bruce. Hey, Bruce, He's the baseball player. we don't play. Who are you? Don't remember. Sempat menganggap itu adalah suara Bruce, Paine cukup keheranan karena orang ini tidak mengenalnya sama sekali. Sehingga setelah mengatakan jika ia adalah orang pengantar koran, Paine sangat terkejut karena ia mengenalnya dari surat kabar yang menyebutkan jika si pengantar koran bernama Billy juga tiba-tiba hilang entah kemana. Hurts real bad. You cry. You beg him to stop. We all did. Hello? Untuk memastikan jika apa yang telah didengarnya itu benar, Paine mencoba mengendap-endap melihat ke atas tangga dan benar saja ia melihat si penculik sedang menunggunya di balik pintu dengan sebuah ikat pinggang di genggamannya seperti apa yang dikatakan oleh Billy barusan. Paine pun selamat dari siksaan si penculik berkat informasi yang didapatkannya dari Billy. Ia pun kembali masuk ke ruangan dan memakan makanan yang disajikan oleh si penculik tanpa takut jika di dalam makanan tersebut akan ada racun atau apapun itu. Oh, you poor dear. Go to the nurse's office and get a nap. Tak lama, telepon kembali berdering yang ternyata itu dari Billy. Ia memberikan sebuah petunjuk yang mengarahkannya pada retakan dinding yang di dalamnya terdapat sebuah tali dari kabel panjang. Billy menyarankan Paine untuk menggunakan tali tersebut untuk memanjat jendela dan berusaha keluar dari sana. Setelah berhasil mengikat talinya pada jendela, kini Paine tinggal naik dan membuka kunci jendela. Namun hal itu tak mudah karena setelah melakukan beberapa percobaan, Paine selalu terjatuh. Sampai di suatu momen ketika Paine sudah bisa menggapai kuncinya dan... Seperti biasa,
setelah Paini ditelepon oleh salah satu roh yang berusaha membantunya, Gwen selalu mendapat mimpi tentang roh tersebut, di mana dalam mimpinya itu, Billy yang saat itu sedang mengantarkan koran ke semua pelanggan bertemu dengan si penculik dan membawanya saat itu juga tepat di sebuah rumah yang di depannya terdapat pohon tanpa daun. Terbangun dari tidur, Gwen memberanikan diri untuk menemui ayahnya dan menanyakan terkait mimpinya kepada beliau. Meskipun tahu jika ayahnya selalu marah jika Gwen membahas terkait mimpi di hadapannya, Gwen mencobanya dan ternyata dahulu ibunya juga memiliki kemampuan yang sama dengan Gwen. Namun karena ibunya terlalu percaya pada mimpinya itu, ia pun akhirnya bundir atas perintah dari mimpi tersebut. She saw things and she heard things that her dreams meant thing and eventually they told terrible thing. Dan karena itulah sang ayah sangat benci jika Gwen membahas mimpi di depannya. Ia takut jika Gwen mempercayai mimpi itu, Gwen akan melakukan apa yang telah dilakukan ibunya dulu. What if it could help me find Benny? Bingung dengan apa yang harus dilakukannya, si ayah akhirnya bisa menerima jika kemampuan Gwen bisa dimanfaatkan untuk menemukan Paini, sehingga si ayah lantas mengantarkan Gwen ke tempat yang sama dengan tempat yang dilihatnya di dalam mimpi. Bersamaan dengan polisi, Gwen menuntunnya ke lokasi yang dicurigai adalah tempat si penculik menyembunyikan anak-anak, di mana dalam penyelidikan itu, polisi menemui salah satu warga yang dicurigai bernama, kita panggil saja Samsul. Ternyata Samsul ini bukanlah warga lokal sini, melainkan warga kota lain yang kebetulan sedang menginap di rumah kakaknya. Namun ia sangat mengetahui terkait kasus ini karena sudah menyebar dan heboh hingga keluar kota. Which means that the grabber has to live somewhere. The area, Max. No, I live down in Durango. I'm just crashing here. This is my brother. You see any of these boys, then call. Kembali pada Paini, ia cukup heran karena tak ada lagi panggilan telepon yang masuk, sehingga karena penasaran, Paini mencoba meneranginya dengan senter yang selalu ia bawa. Namun ketika Paini menelusuri retakan yang ada di dinding, tiba-tiba melihat hantu itu menunjuk pada telepon, Paini langsung berbicara lewat telepon tersebut. Awalnya tak ada suara apapun ketika Paini mencoba berbicara, namun tak lama suara anak kecil bernama Griffin terdengar dan mengingatkan jika Paini tak memiliki banyak waktu lagi. I don't have much time. Why hasn't he killed me? You won't play the game. You have to play the game. Dari percakapannya dengan Griffin, Paini mengetahui jika si penculik sedang menjalankan sebuah pola permainan yang jika Paini mencoba kabur dari sana, si penculik akan memiliki alasan untuk menghabisi Paini hingga mati. Namun jika sebaliknya, Painilah yang akan memenangkan permainan ini. And if he can't beat you, you can't move on to the next part. And the next part of Naughty Boy, you don't have much time. Melanjutkan percakapannya, Griffin menyarankan jika Paini harus mencoba keluar sekarang juga. Hal itu karena saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Selain karena si penculik sedang tertidur pulas, kunci pintu keluarnya pun bisa dibuka dengan kombinasi nomor yang sudah Griffin tulis tepat di dinding sebelah kanan Paini. Dan ya, karena anjing penjaga terus menggonggong melihat Paini keluar, si penculik akhirnya terbangun sehingga Say one fucking, and I will gut you like a pig. setelah kembali tertangkap, Paini lagi-lagi dikurung di ruangan bawah tanah semula dengan keadaan babak belur akibat pukulan si penculik. Paini cukup emosi kepada Griffin karena caranya itu malah membuatnya dalam masalah. Sehingga ketika ia mendapat lagi telepon, Paini langsung amarahan tetapi... What? You gonna say something? You know who you are? The shit kind of question is that? Who you are? Hell, nice to fucking meet you. You're Vance Hopper. Ya, ternyata itu bukanlah Griffin melainkan korban lain bernama Vance, yaitu seorang berandalan yang memberitahu Paini jika di balik dinding toilet ada sebuah ruangan penyimpanan yang bisa Paini manfaatkan untuk melarikan diri. Namun Paini tak bisa langsung bisa keluar karena di balik tembok itu ada lemari pendingin yang menghalangi dan harus diterobos dengan membuka tutup belakang lemari tersebut. This isn't about you. Fuck!
Gwen kembali bermimpi yang kali ini ia memimpikan kejadian sebelum penculikan Vance yang merupakan seorang berandalan. Awalnya Vance terlihat sangat enjoy dengan game pinball yang saat ini sedang ia mainkan. Namun ketika seseorang menyenggol mesinnya dan membuatnya ia kalah, Vance tentu sangat marah sehingga... You fucked with my game! Ya, perkelahian pun tak terhentikan sampai Vance berhasil menghajar orang tersebut hingga terkapar, di mana dalam mimpi itu ia melihat Vance menuliskan angka 7741 di tangan kanan orang yang ia ajak berkelahi. Tak hanya itu, setelah polisi mengamankan Vance dan mengantarkannya ke suatu tempat, Gwen mendengar jika dalam mimpinya itu Vance seperti berbicara dengan Paini. Dan setelah mobil berhenti, Gwen kembali melihat rumah yang sebelumnya ia lihat, namun kali ini sangat jelas dengan nomor 7741 yang tertulis di dinding rumah. Meskipun Pak ini sudah berhasil membuka lemari pendingin tersebut, ia tetap tak bisa keluar karena ternyata pintu depannya terkunci rapat. Sehingga Pak ini yang sudah susah payah menerobos dinding sampai sejauh ini, akhirnya merasa putus asa dan hanya bisa menangis atas nasib yang menimpanya. Tak lama telepon kembali berdering yang ternyata adalah teman Paini yaitu Robin. Awalnya ia terlihat sudah sangat putus asa. Namun setelah Robin menguatkan hatinya untuk yakin bisa keluar dari sana dan bisa melawan si penculik, Paini akhirnya bisa bangkit dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Robin. You have to be. You're getting out of here. I would at least have died for a friend. Fill the receiver with dirt. Again, you raise the phone. Take a fast step back. Dan ya, setelah Robin membuat jebakan dan senjata dengan mengisi gagang telepon dengan tanah, ia pun membuat sebuah jebakan yang ditunjukkan pada si penculik jika nanti dirinya kesulitan mengalahkan si penculik. Setelah beberapa hari Gwen bolak-balik ke lokasi yang sama, ia kini kembali mencari semua petunjuk yang didapatkannya dari mimpi, sehingga ketika Gwen melewati beberapa rumah, tiba-tiba... Please, please, please. Ya, setelah melihat rumah di depannya merupakan rumah yang selalu ia lihat di dalam mimpi, Gwen langsung bergegas pulang dan memberitahu polisi jika ia sudah menemukan rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian si penculik. Paini yang mendengar jika ada seorang sedang menuju ke sana, langsung mempersiapkan diri dengan mengambil senjata telepon yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun bukannya si penculik yang muncul, ternyata itu adalah Samsul yang juga sangat tak percaya jika penculik tersebut adalah saudaranya sendiri. Please, help. Oh, listen, don't worry. He's not here. He had to go into work. Hey, you want to know the story about how I man? No, don't worry about it. We can talk about this. Dan ya, Samsul seketika mati karena si penculik tiba-tiba menghantam kepalanya dengan kapak dari belakang. Meskipun Paini sangat ketakutan, ia harus melawan ketakutan itu dan menghadapi si penculik dengan cara seperti ini. Setelah Paini mampu memojokkan si penculik dengan mencekik lehernya dengan kabel telepon, tiba-tiba telepon tersebut berdering dan ternyata itu telepon dari semua korban yang ingin menertawakan si penculik yang sebentar lagi akan menemui ajalnya. The day, motherfucker. So Finn is gonna do it for me. Farm is mint. Di sisi lain, polisi sudah menelusuri seluruh ruangan rumah yang ditunjukkan oleh Gwen. Awalnya mereka tak menemukan apapun dan mengira jika mimpi Gwen hanyalah mimpi biasa. Namun ada sebuah kejutan ketika salah satu polisi menemukan pintu menuju ruang bawah tanah. Ya, setelah polisi memeriksanya, ternyata ruang bawah tanah tersebut dijadikan sebuah tempat untuk menguburkan para korban yang telah si penculik bunuh. I think he kills them someplace else.
I think you're right. Sambil harap-harap cemas, Gwen yang senantiasa menunggu hasil dari penyelidikan polisi pun malah melihat Paini kakaknya keluar dari rumah lain yang berada di seberang jalan sehingga setelah berhasil menemukan Paini dalam keadaan selamat dan beberapa mayat yang diduga adalah korban lain, polisi menyimpulkan jika pelaku yang dijuluki The Grabber memiliki satu rumah yang berfungsi menyekap korban dan satu rumah lagi untuk menguburkan mereka yang sudah tak bernyawa. Beberapa hari setelah semua kejadian itu, Paini kembali ke sekolah dengan cukup bersemangat. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu dianggap lemah oleh semua orang. Kini Paini memiliki aura berbeda yang membuat segan para murid, termasuk para pembuli itu sendiri. Hi, Finny. I'm a fan. Tamat, endingnya sangat membagongkan.